Irjen, ini mengejutkan kemarin putusan Prapi Troy Suryo dikabulkan sebagian nih, dan ini membuat suatu kebanggaan nih buat Troy Suryo dan timnya. Nah, Irjen sendiri melihatnya seperti apa? Dari awal kan kayaknya pesimis ini untuk Prapida dikabulkan, tapi ternyata sebagian dikabulkan. Gimana Pak Irjen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan berkali-kali saya sudah sampaikan, kadang-kadang dianggap saya ini kelompok kiri, kelompok kanan, padahal saya itu kelompok tengah gitu kan. Tapi hal yang tidak benar saya katakan tidak benar. Contoh masalah dikabulkannya sebahagian ya tuntutan dari pemohon, yaitu tidak sahnya suatu penggeledahan, penahanan, penangkapan ya. Nah, di sini perlu sampaikan bahwa apapun keputusan hakim tunggal ya kita hormati. Selalu saya katakan demikian, walaupun saya tahu ada hal-hal yang perlu dicermati. Kita berharap bahwa pemegang palu ini jangan takut, makanya di belakang daripada hakim itu tidak ada gambar, ya, tidak ada gambar dari presiden dan wakil presiden. Kan nggak ada gambarnya kan? Ada nggak gambarnya? Nggak ada kan? Berarti secara tidak langsung, kalau udah ada bilang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada, mau presiden manapun nggak bisa ngatur dia. Kalau di ruang kerja orang kan ada tuh gambar presiden, wakil presiden, atau gambar Kapolda, Kapolri kan. Karena ada yang jadi panutannya ataupun ada yang merintahkan dia. Kalau ini nggak, hanya yang Maha Kuasa. Jadi jangan takut dengan tekanan. Nah, namun demikian saya tidak mau peta konflik. Walaupun saya tahu apa sebodoh itu seorang penyidik tidak melengkapi surat-surat administrasi tentang sebelum dia melakukan suatu tindakan hukum. Saya ini kan mantan penyidik. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Pada saat dibacakan kesimpulan daripada hakim ya, menyatakan bahwa memang ada surat penggeledahan, izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Kan gitu. Saya juga nggak tahu substansinya mana, jadi tidak sah. Ini namanya jeruk makan jeruk. Hakim yang mengeluarkan, hakim pengadilan, hakim pula yang membantah. Nah, silakan aja makan memakan. Nah, di mana substansinya saya nggak ngerti. Tapi walaupun demikian dikatakan tidak sahnya suatu penandanan penggeledahan, itu hak dia. Mau diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, namanya kita mau melakukan pengekangan terhadap seseorang, pasti dilambari dengan administrasi surat. Apalagi ini kan sudah booming ya, merupakan skala nasional. Jadi sorotan daripada publik. Tapi walaupun demikian, itu tidak bisa kita amputasi karena itu berkekuatan hukum. Kita hormati. Gitu loh. Kalau kita tidak sependapat atau berpendapat lain, yaitu kita lah. Tapi kan dia memimpin pemegang palu. Tapi ingat baik-baik bahwa dikabulkannya permohonan itu sebahagian. Berarti secara tidak langsung dengan tidak sahnya penggeledahan, penahanan dan penangkapan itu tidak pernah mengamputasi yang dikatakan penahanan penetapan tersangkanya. Nah, kalau mau tahu media dan rakyat Indonesia, namanya penetapan tersangka seketika ditetapkan dia tidak terima, dia melakukan pra peradilan. Nah, ini kan sudah berjalan 1 tahun, materi pokok perkara sudah dilakukan. Ini saya lihat diperapitkan lagi kan. Nah, itu silakan aja, itu kan hak ya. Hak yang nggak boleh kita larang juga. Yang ironisnya memohon supaya penetapan daripada Undang-Undang ITE pasal 32, pasal 35 diamputasi. Karena ini menetapkan dia sebagai tersangka. Loh, ini jangan salah makan obat, saya bilang. Itu sudah materi pokok perkara. Yang namanya pra peradilan itu adalah menyangkut subjek formil, bukan materi pokok perkara. Nah, saya juga nggak tahu nih yang ngarahkan siapa dan bagaimana. Ya kita lihat aja, kadang-kadang nih hukum ini kalau selalu seperti ini jadi hukum dagelan kita nih. Nah, sekarang pemangku-pemangku kewenangan di dalam memegang palu hukum ini jernih nggak pikirannya? Jangan membuat pecah belah bangsa. Dan pemegang-pemegang direktif
yang ada di atas sana. Jangan campuri. Ingat bahwa ketika kamu memegang direktif tapi mengarahkan hal yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, negara akan pecah. Ini nggak main-main, ini bukan main-main lagi ya. Jangan dianggap main-main ini peristiwa ini. Kayaknya peristiwa remeh-temeh tentang pencemaran nama baik. Bahkan ada yang mengamini tentang masalah tunjukkan dulu ijazahnya. Nah ini kalau ini saya bilang ya pakar hukum yang ngomong ini goblok, tolol, saya bilang. Saya ngomong aja langsung tuh. Kenapa? Tidak ada hubungan hukum dan tidak ada legal standingnya. Kalau Anda ya berkali saya bilang, saya tanya, kamu tunjukkan sama saya surat utangmu, surat nikahmu, marah nggak kira-kira? Marah kan? Pasti kamu tanya, apa urusan bapak sama saya? Mau jengking saya, mau jungkir, ya mau apa? Loh bapak kan waktu itu kan pejabat publik loh. Saya ini rakyat biasa. Yang kedua, emang kamu yang mengeluarkan ijazah saya? Kan perguruan tinggi yang mengeluarkan itu dan sudah diakui. Nah sekarang fakta persidangan sudah masuk di arena dakwaan satu. Karena yang satu lagi kan orang bilang mengulur-ngulur waktu, ya silakan itu urusan mereka lah. Dia akan mengajukan pra peradilan itu. Nanti kita lihat aja tanggal 10 nanti. Karena kalau seandainya diajukan itu hakim pengadilan nggak pernah untuk menolak, tetap menerima. Masalah diputuskan nanti. Nah sekarang supaya masyarakat jernih jeli, jangan euforia dulu. Yang dikabulkan itu masalah penangkapan, penahanan dan penggeledahan, bukan materi pokok perkara tentang penetapan tersangka. Ini yang sekarang diputar-putar nih sekarang nih, tanggal 10 ini. Ya mudah-mudahan hakim jernih berpikir, jeli, jangan terkontaminasi, jangan takut ditekan, tunjukkan bahwa kau seorang hakim yang hanya bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Itu kira-kira. Berarti bisa diartikan penyidik bersalah. Banyak headline berita seperti itu, penyidik bersalah. Itu gimana? Saya nggak mengatakan penyidik bersalah. Penyidik sudah melakukan langkah-langkah tindak hukum sesuai dengan etika prosedur. Kan saya bilang, hakim berpendapat lain, menyatakan penetapan tidak sah atau tidak legal menurut dia. Tapi sudah ditunjukkan semua data dan faktanya. Tapi karena dia pemegang palu, ya kita hormati. Saya yakin penyidiknya juga kecewa juga, nggak mungkin lah ya. Seorang penyidik itu datang tiba-tiba serta-merta langsung nangkap tanpa ada surat, tanpa ada ini, nggak mungkin. Pasti sudah dilakukan, tapi menurut hakim itu tidak sah. Ya sudah, kita hormati aja hukum itu. Saya juga nggak mau berpendapat lain karena apapun alasannya pemegang palu. Yang apa sih lagi pra peradilan itu tidak bisa dibanding. Paham nggak kira-kira? Nah itu kira-kira ya. Karena mantan Wakapolri juga ikut hadir, ikut menyindir apa yang dilakukan tim penyidik gitu. Gimana respon dari Pak Irjen? Ya berarti yang salah siapa? Ya, itu yang ngomong tuh polisi ya, mantan polisi ya. Oh, dulu dia bukan pamong praja dia. Kalau polisi nggak begitu bahasanya. Ya. Hanya sindiran. Ya, yang disindir tubuhnya sendiri kan. Makanya dia dulu polisi pamong praja dulu, bukan polisi Republik Indonesia. Saya berani ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, saya dihadapkan sama dia, saya berhadapan. Ya. Kenapa sudah nggak pantas lagi? Sadarlah kau komisaris jenderal loh. Kok kamu tuh kok menjelek-jelekin polisi, di mana kamu dilahirkan gitu loh. Kalau di TNI itu tembak mati loh. Kalau umpamanya di medan tugas loh, merusak aja loh. Kau dikasih makan beras catu dari polisi, digaji sama polisi, bila kau keluar kau jelek-jelekin polisi dengan alasan untuk membenahi polisi. Dari mana kau membenahi polisi itu? Menghancurkan polisi namanya. Saya harus ngomong kayak gitu. Mau berterima atau enggak terserah. Itu kira-kira ya. Terakhir, Irjen. Apa lagi tuh? Pencerahan untuk masyarakat. Apakah ada keuntungan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dikasahkannya Prap ini? Apa sih keuntungannya gitu? Sehingga mereka bisa merayakan kemarin gitu. Saya juga nggak ngerti keuntungannya apa.
ya kepuasan lah bagi mereka. Kepuasan aja ya. Kepuasan aja, apa untungnya? Hanya kepuasan aja. Emang bisa mengamputasi materi pokok perkara yang sudah terjadi? Nyatanya Tifa sudah disidangkan, sudah dibacakan dakwaan. Tinggal menunggu eksepsi atau tanggapan daripada pihak Tifa. Statusnya kan sama. Gitu. Tadinya kan bersama-sama mau pra-peradilan. Tapi ingat, substansi pra-peradilan itu cuma 3 itu. Pada saat mau menyerahkan ke JPU. Penyidik kan berpendapat daripada ini melarikan diri atau capek susah saya untuk nanti menyerahkannya ini pada saat dipanggil gak ini, ya saya lakukan. Dan ingat satu, penyidik melakukan penahanan itu mempunyai hak objektif, ini yang sudah diamputasi. Ya. Hak objektif dia lakukan bisa untuk melakukan penahanan. Jangan selalu berpikir hak subjektif saja, karena ini sanksi hukumnya di atas 5 tahun. Kita jernih-jernih berpikir lah, saya juga nggak ngerti pola pikirnya. Tapi kita hormati aja, kita lihat aja ke depan, nanti bagaimana permasalahannya. Kalau hukum sudah dipermainkan, rakyat akan bertindak. Gitu kira-kira. Terus satu lagi, tadi putusan pra-peradilan Roy Suryo akan dijadikan amunisi untuk Dr. Tifa untuk patahkan dakwaan jasa. Menurut Irjen gimana nih? Saya nggak mau berpendapat seperti itu. Biarkan aja, serahkan aja agenda persidangan. Apa yang mau dipatahkan? Yang dibicarakan sana kan dakwanya kan materi pokok perkara. Iya. Sedangkan yang dilakukan oleh si Roy Suryo itu adalah subjek formil. Tentang sah tidaknya suatu penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Beda. Kalau materi pokok perkara, perbuatan yang dilakukannya sudah menabrak akidah hukum. Beda loh ya. Ingat, kalau kita mau berbicara tentang masalah Tifa di sana itu sudah berbicara materi pokok. Yang dilakukan Suryo ini adalah subjek formilnya, tentang sah tidaknya. Berarti administrasi. Ya. Administrasi yang mengikat tentang langkah tindakan hukum penyidik untuk mengekang seseorang atau orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Bisa dipahami kira-kira ya? Atau tidak ada pengaruhnya yang begitu besar? Nah, ada pengaruhnya, ada pengaruh cuaca ada. Ya, oke.